Halo teman-teman, semua dalam keadaan baik ya? Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sungguh luar biasa, yaitu pikiran manusia sendiri. Kadang kita merasa sudah tahu banyak tentang diri kita, tapi tahukah kamu bahwa ada banyak hal menarik dari pikiran kita yang jarang orang ketahui? Nah, mari kita bahas satu persatu dengan santai aja ya. Pertama-tama, tahukah kamu bahwa pikiran kita menghasilkan lebih dari 60.000 pemikiran setiap hari? Ya benar. Bayangkan aja, dari saat kita bangun tidur sampai kita kembali tidur lagi, otak kita terus bekerja menghasilkan berbagai macam pemikiran. Mulai dari yang sepele kayak, hari ini mau makan apa ya? Sampai yang lebih kompleks kayak, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan yang sulit itu? Bahkan ketika kita sedang tidak berpikir tentang apa-apa, atau kira-kira tidak berpikir, otak kita tetap aktif menghasilkan pemikiran yang tidak kita sadari. Ini karena otak kita tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Bahkan ketika kita sedang istirahat atau tidur pun begitu. Cukup luar biasa kan? Padahal kita sering merasa bahwa kita hanya berpikir beberapa hal saja sehari-hari, tapi faktanya jauh lebih banyak dari itu. Selanjutnya, pikiran kita lebih cepat merespons informasi negatif dibandingkan positif. Ini bukan berarti kita orang yang negatif ya. Tapi ini adalah bagian dari mekanisme pertahanan alamiah yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Dulu, nenek moyang kita harus sangat peka terhadap hal-hal yang berbahaya agar bisa bertahan hidup, kayak ada hewan buas atau bahaya di sekitar mereka. Jadi otak kita terbiasa untuk segera memperhatikan dan merespons hal-hal yang dianggap berbahaya atau negatif. Contohnya aja, kalau kita melihat dua komentar tentang pekerjaan kita. Satu komentar positif yang bilang, kerja kamu bagus banget. Dan satu komentar negatif yang bilang, ada bagian ini yang kurang baik nih. Biasanya kita akan lebih lama berpikir tentang komentar negatifnya. Padahal itu bukan karena kita suka hal negatif, tapi karena otak kita secara alami lebih fokus untuk menangani hal yang mungkin jadi masalah. Tapi tenang aja, kita bisa melatih pikiran kita untuk lebih memperhatikan hal-hal positif juga loh. Lalu pikiran kita bisa terpengaruh oleh lingkungan sekitar tanpa kita sadari. Ini yang disebut dengan efek lingkungan tersembunyi. Misalnya aja, kalau kita sedang di tempat yang bersih dan rapi, kita cenderung akan berpikir lebih jernih dan merasa lebih tenang. Sebaliknya, kalau kita di tempat yang berantakan dan penuh kebisingan, pikiran kita bisa jadi lebih gelisah dan sulit berkonsentrasi. Bahkan warna di sekitar kita juga bisa mempengaruhi pikiran kita loh. Warna biru biasanya membuat kita merasa tenang dan rileks, sedangkan warna merah bisa membuat kita lebih bersemangat, tapi juga bisa lebih mudah merasa marah jika tidak tepat. Bahkan musik yang kita dengar juga berpengaruh. Musik yang lembut bisa membuat pikiran kita lebih tenang, sedangkan musik yang cepat dan keras bisa membuat kita lebih aktif, tapi juga bisa membuat pikiran kita lebih ramai. Jadi penting banget ya untuk memperhatikan lingkungan tempat kita bekerja atau belajar, karena itu bisa membantu pikiran kita bekerja dengan lebih baik. Berikutnya, pikiran kita memiliki kemampuan untuk membuat kenangan palsu. Ya, kamu tidak salah dengar. Kadang kita merasa bahwa kenangan kita sangat jelas dan akurat. Tapi faktanya, otak kita kadang bisa menggabungkan informasi dari berbagai sumber dan membuat kenangan yang seolah-olah benar-benar terjadi padahal tidak. Misalnya aja, kamu mungkin merasa bahwa kamu pernah melihat suatu acara di televisi, padahal sebenarnya kamu hanya membacanya di koran atau mendengarnya dari cerita temanmu. Atau kamu mungkin ingat bahwa kamu membawa kunci rumah saat keluar, padahal sebenarnya kamu menyimpannya di lemari. Ini bukan karena kita bohong atau salah ingat secara sengaja, tapi karena cara kerja otak kita dalam menyimpan dan mengambil kenangan itu kompleks banget. Otak kita tidak menyimpan kenangan seperti rekaman video yang pas-pasan, tapi lebih seperti menyimpan potongan-potongan informasi yang kemudian dirakit kembali ketika kita mau mengingatnya. Kadangkala, potongan-potongan itu bisa tercampur dengan informasi lain, sehingga menghasilkan kenangan yang tidak sepenuhnya akurat. Tapi tenang aja, ini adalah hal yang normal dan terjadi pada semua orang. Selain itu, pikiran kita bisa belajar dan mengembangkan kemampuan baru sepanjang hayat. Ini yang disebut dengan plastisitas otak. Dahulu kala orang berpikir bahwa setelah kita dewasa, otak kita tidak bisa berubah lagi.
Tapi penelitian menunjukkan bahwa otak kita terus bisa beradaptasi dan membentuk hubungan baru antara sel-sel sarafnya setiap kali kita belajar hal baru. Misalnya aja, kalau kamu belajar bermain alat musik baru atau belajar bahasa asing meskipun sudah dewasa, otak kamu akan membentuk jalur-jalur baru untuk mengolah informasi itu. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan atau cedera pada otak kita bisa mencari cara baru untuk bekerja dengan menggunakan bagian lain yang masih sehat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah terlalu tua untuk belajar hal baru dan mengembangkan diri kita sendiri. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu karena sudah terlalu tua ya. Kemudian, pikiran kita bekerja lebih baik ketika kita sedang rileks dan tidak tertekan. Ketika kita merasa stres atau tertekan, otak kita akan menghasilkan hormon kortisol yang bisa membuat kita sulit berkonsentrasi dan berpikir jernih. Sebaliknya, ketika kita rileks, otak kita bisa bekerja dengan lebih optimal dan kita bisa menemukan ide-ide kreatif yang lebih baik. Contohnya aja, mungkin kamu pernah menghadapi masalah yang sangat sulit dan mencoba berbagai cara untuk menyelesaikannya tapi tidak berhasil. Tapi ketika kamu beristirahat sejenak, jalan-jalan santai atau hanya duduk diam sambil menikmati secangkir teh, tiba-tiba ide yang tepat muncul dengan sendirinya. Itu karena ketika kita rileks, otak kita bisa mengolah informasi dengan cara yang lebih berbeda dan menemukan hubungan antara hal-hal yang sebelumnya tidak kita sadari. Jadi jangan pernah memaksakan pikiran kita untuk bekerja ketika kita sedang stres ya. Kadang kala beristirahat adalah cara terbaik untuk menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, pikiran kita cenderung untuk menganggap bahwa orang lain berpikir seperti kita. Ini yang disebut dengan bias proyeksi. Misalnya aja, kalau kamu suka makanan pedas, kamu mungkin merasa bahwa kebanyakan orang juga suka makanan pedas. Atau kalau kamu merasa bahwa pekerjaan tertentu sangat menarik, kamu mungkin berpikir bahwa orang lain juga akan merasa begitu. Ini bukan karena kita sombong atau tidak memahami orang lain, tapi karena otak kita menggunakan pengalaman kita sendiri sebagai dasar untuk menilai orang lain. Kadang kala hal ini bisa membuat kita kesulitan untuk memahami sudut pandang orang lain yang berbeda dengan kita. Tapi dengan menyadari bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan cara berpikir yang berbeda, kita bisa belajar untuk lebih terbuka dan menghargai perbedaan itu. Ini penting banget untuk hubungan sosial kita dengan orang lain, kan? Lalu, pikiran kita memiliki kemampuan untuk membayangkan masa depan dan merencanakan tindakan kita. Ini adalah salah satu kemampuan yang membuat manusia berbeda dengan hewan lain. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita akan menjadi di masa depan, membuat tujuan-tujuan yang ingin kita capai, dan merencanakan langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapainya. Misalnya aja, kita bisa membayangkan bahwa kita ingin punya rumah sendiri 5 tahun dari sekarang, kemudian merencanakan bagaimana cara menabung, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau belajar keterampilan baru yang bisa membantu kita mencapai tujuan itu. Kemampuan ini sangat berguna karena membantu kita untuk bersiap menghadapi masa depan dan membuat pilihan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Tapi kadang kala terlalu banyak berpikir tentang masa depan juga bisa membuat kita merasa cemas atau khawatir. Jadi penting untuk menemukan keseimbangan antara merencanakan masa depan dan menikmati masa sekarang. Berikutnya, pikiran kita bisa terpengaruh oleh kata-kata dan bahasa yang kita gunakan. Bahasa tidak hanya alat untuk berkomunikasi, tapi juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan melihat dunia. Misalnya aja, kalau kita sering menggunakan kata-kata yang positif dan mendukung diri sendiri, seperti "saya bisa melakukannya" atau "saya belajar dari kesalahan ini", pikiran kita akan cenderung lebih optimis dan percaya diri. Sebaliknya, kalau kita sering menggunakan kata-kata yang negatif dan merendahkan diri sendiri, seperti "saya tidak bisa melakukan apa-apa" atau "saya selalu salah", pikiran kita akan cenderung lebih pesimis dan kurang percaya diri. Bahkan bahasa yang berbeda juga bisa membuat kita berpikir dengan cara yang berbeda loh. Misalnya, beberapa bahasa memiliki kata-kata khusus untuk menggambarkan perasaan atau konsep yang tidak ada dalam bahasa lain, dan hal itu bisa mempengaruhi cara orang yang berbicara dalam bahasa itu melihat dunia. Jadi mulailah menggunakan kata-kata yang positif dan mendukung diri sendiri ya. Karena itu bisa membantu pikiran kita menjadi lebih baik.
Selain itu, pikiran kita bekerja lebih baik ketika kita mendapatkan cukup tidur. Tidur bukan hanya waktu untuk istirahat fisik kita, tapi juga waktu yang sangat penting untuk otak kita bekerja. Selama tidur, otak kita membersihkan racun yang terkumpul selama kita aktif, menyimpan kenangan yang kita dapatkan sepanjang hari, dan memperbaiki sel-sel saraf yang rusak. Jika kita tidak mendapatkan cukup tidur, pikiran kita bisa jadi lebih lambat, sulit berkonsentrasi, dan lebih mudah merasa lelah atau marah. Misalnya aja, kalau kamu begadang malam hari dan kemudian harus bangun pagi untuk bekerja atau sekolah, kamu pasti akan merasa sulit untuk fokus dan berpikir jernih, kan? Jadi pastikan kamu selalu mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas ya. Biasanya orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur setiap hari, sedangkan anak-anak dan remaja membutuhkan lebih banyak lagi. Ini adalah investasi yang sangat baik untuk kesehatan pikiran dan tubuh kita. Kemudian pikiran kita bisa terpengaruh oleh gerakan tubuh kita. Ini yang disebut dengan hubungan pikiran tubuh. Misalnya aja, kalau kamu berdiri dengan tubuh tegak dan bahu terbuka, kamu akan merasa lebih percaya diri dan berpikir lebih positif. Sebaliknya, kalau kamu membungkuk dan menyilangkan tangan di dada, kamu akan merasa lebih kurang percaya diri dan berpikir lebih negatif. Bahkan senyum saja bisa membuat pikiran kita merasa lebih bahagia loh. Ketika kita tersenyum, otak kita menghasilkan hormon endorfin yang membuat kita merasa senang dan rileks. Jadi bahkan ketika kita tidak merasa bahagia, mencoba untuk tersenyum bisa membantu meningkatkan suasana hati kita dan membuat pikiran kita lebih positif. Selain itu, berolahraga secara teratur juga sangat baik untuk kesehatan pikiran kita. Olahraga menghasilkan hormon serotonin dan dopamin yang bisa membuat kita merasa lebih bahagia dan mengurangi rasa stres atau kecemasan. Jadi jangan hanya fokus pada kesehatan pikiran kita saja ya, tapi juga jaga kesehatan tubuh kita karena keduanya saling terkait erat. Selanjutnya, pikiran kita memiliki kemampuan untuk berempati dan memahami perasaan orang lain. Kemampuan ini sangat penting untuk kehidupan sosial kita karena membantu kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika kita berempati, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan memahami sudut pandang mereka. Ini bukan berarti kita harus setuju dengan semua yang mereka lakukan atau pikirkan. Tapi kita bisa menghargai perasaan mereka dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Misalnya aja, ketika teman kita sedang merasa sedih karena mengalami kesusahan, kita bisa mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian dan memberikan kata-kata semangat atau bantuan jika bisa. Kemampuan berempati ini bukan hanya ada secara alami, tapi juga bisa kita latih dan kembangkan sepanjang hayat. Dengan sering berinteraksi dengan orang lain dan mencoba untuk memahami perasaan mereka, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan memiliki hubungan yang lebih erat dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu pikiran kita cenderung untuk mencari pola dan makna dalam segala hal. Ini adalah cara kerja alami dari otak kita. Kita tidak suka hal yang tidak jelas atau tidak teratur, jadi otak kita akan selalu berusaha untuk menemukan pola atau makna dari apa yang kita lihat atau alami. Misalnya aja, ketika kita melihat awan di langit, kita mungkin akan melihat bentuk tertentu yang menyerupai hewan atau benda lain. Atau ketika kita mengalami serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan, kita mungkin akan berusaha mencari alasan atau makna dari hal itu. Kadangkala hal ini bisa membantu kita untuk memahami dunia di sekitar kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Tapi kadangkala kita juga bisa menemukan pola atau makna yang sebenarnya tidak ada. Ini yang disebut dengan bias konfirmasi atau pemikiran konspirasi. Jadi penting untuk selalu memeriksa informasi yang kita dapatkan dan tidak terlalu cepat membuat kesimpulan ya. Berikutnya, pikiran kita bisa terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita. Ini yang disebut dengan efek sosial. Kita adalah makhluk sosial, jadi sangat wajar kalau kita terpengaruh oleh apa yang dilakukan atau dikatakan oleh orang lain. Misalnya aja, kalau kita berada di dalam kelompok orang yang semua bersemangat dan positif, kita juga akan cenderung merasa lebih bersemangat dan positif. Sebaliknya, kalau kita berada di dalam kelompok orang yang selalu mengeluh dan negatif, kita juga akan cenderung merasa begitu. Bahkan kita bisa terpengaruh oleh orang yang kita tidak kenal secara langsung loh.
seperti selebriti atau orang terkenal yang kita lihat di media sosial. Kadang kala pengaruh ini bisa baik, tapi kadang kala juga bisa membuat kita merasa tidak puas dengan diri sendiri atau membuat pilihan yang tidak baik. Jadi penting untuk memilih lingkungan dan teman-teman yang positif dan mendukung ya, karena mereka bisa membantu kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Selain itu, pikiran kita memiliki kemampuan untuk fokus pada satu hal sekaligus atau melakukan banyak hal sekaligus, meskipun sebenarnya kita tidak bisa benar-benar melakukan banyak hal sekaligus dengan baik. Kadangkala kita merasa bahwa kita bisa bekerja sambil melihat ponsel dan mendengarkan musik, tapi faktanya otak kita hanya berganti-ganti fokus dari satu hal ke hal lain dengan sangat cepat. Ini bisa membuat kita lebih lambat menyelesaikan pekerjaan dan lebih mudah membuat kesalahan. Jadi untuk hasil yang lebih baik kita fokus pada satu pekerjaan saja pada satu waktu. Misalnya aja, ketika kita sedang belajar, matikan ponsel dan jangan mendengarkan musik yang memiliki lirik karena itu bisa mengalihkan perhatian kita. Fokus pada materi yang kita pelajari dan kerjakan dengan seksama. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, dan juga mengurangi rasa stres yang mungkin kita rasakan. Kemudian, pikiran kita bisa dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Ya, makanan tidak hanya berpengaruh pada kesehatan tubuh kita, tapi juga pada kesehatan pikiran kita. Misalnya aja, makanan yang kaya akan omega-3 seperti ikan salmon atau kacang-kacangan bisa membantu meningkatkan fungsi otak dan membuat pikiran kita lebih jernih. Makanan yang kaya akan vitamin B seperti sayuran hijau atau telur juga bisa membantu mengurangi rasa stres dan meningkatkan suasana hati kita. Sebaliknya, makanan yang tinggi gula atau lemak jenuh bisa membuat kita merasa lesu dan sulit berkonsentrasi. Jadi penting untuk memperhatikan pola makan kita dan memilih makanan yang sehat dan bergizi ya. Dengan memberikan nutrisi yang cukup dan tepat kepada otak kita bisa membantu pikiran kita bekerja dengan lebih baik dan merasa lebih sehat secara keseluruhan. Selanjutnya, pikiran kita memiliki kemampuan untuk melupakan hal-hal yang tidak penting agar bisa menyimpan hal-hal yang lebih penting. Otak kita tidak bisa menyimpan semua informasi yang kita dapatkan sepanjang hari, itu akan terlalu banyak dan membuat otak kita tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi, otak kita memiliki cara yang cerdas untuk memilih informasi mana yang perlu disimpan dan mana yang bisa dilupakan. Misalnya aja, kita mungkin tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang kita makan seminggu yang lalu. Tapi kita bisa mengingat dengan jelas acara penting seperti ulang tahun keluarga atau hari jadi negara. Ini karena otak kita menganggap bahwa informasi yang berkaitan dengan acara penting itu lebih penting untuk disimpan daripada informasi yang sepele, seperti makanan yang kita makan. Tapi kadang-kala kita juga bisa melupakan hal-hal yang penting karena berbagai alasan, seperti stres atau kurang tidur. Oleh karena itu, penting untuk menulis catatan atau membuat pengingat jika ada hal penting yang tidak ingin kita lupakan ya. Lalu pikiran kita bisa terpengaruh oleh pengalaman masa kecil kita. Pengalaman yang kita alami ketika kita masih kecil bisa membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak di masa depan. Misalnya aja, kalau kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, kita cenderung akan menjadi orang yang percaya diri dan optimis. Sebaliknya, kalau kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan atau kurang perhatian, kita mungkin akan mengalami kesulitan dalam hubungan sosial atau memiliki pola pikir yang negatif. Tapi penting untuk diingat bahwa ini bukanlah sesuatu yang sudah ditetapkan selamanya. Pikiran kita memiliki kemampuan untuk berubah dan berkembang, jadi meskipun kita memiliki pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, kita tetap bisa belajar cara berpikir yang lebih sehat dan membangun kehidupan yang lebih bahagia. Kita bisa belajar untuk memahami diri sendiri, memaafkan masa depan, dan bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Jadi jangan pernah merasa bahwa masa lalu menentukan seluruh nasib kita ya. Berikutnya, pikiran kita memiliki dua sistem berpikir yang berbeda cara kerjanya. Para ahli sering menyebutnya sebagai sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Sistem cepat bekerja secara otomatis, sangat cepat, dan tidak membutuhkan banyak usaha atau kesadaran.
Contohnya, ketika kita melihat wajah teman, kita langsung mengenalinya tanpa perlu berpikir keras. Atau ketika kita mengendarai sepeda yang sudah biasa kita lakukan, tubuh kita bergerak sendiri tanpa kita harus memikirkan langkah demi langkah. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja ketika kita harus memecahkan masalah yang rumit, melakukan perhitungan matematika yang sulit, atau mempertimbangkan keputusan penting yang membutuhkan pertimbangan matang. Sistem ini membutuhkan usaha, konsentrasi, dan waktu lebih lama. Seringkali kita lebih suka menggunakan sistem cepat karena lebih mudah dan hemat energi, tapi kadang hal ini juga bisa membuat kita membuat kesalahan atau mengambil keputusan yang kurang tepat karena tidak memeriksa detailnya dengan teliti. Jadi, ketika menghadapi hal yang penting, cobalah untuk sadar dan beralih ke sistem berpikir lambat ya, supaya kita bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Selain itu, pikiran kita bisa dipengaruhi oleh harapan dan keyakinan kita sendiri. Ini sering disebut sebagai efek Pygmalion atau efek ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Artinya, jika kita percaya bahwa kita bisa berhasil atau kita akan mendapatkan hasil yang baik, seringkali hal itu benar-benar bisa terjadi karena kita akan berusaha lebih keras, lebih optimis, dan lebih terbuka terhadap peluang. Sebaliknya, jika kita sudah berpikir duluan bahwa kita pasti gagal atau tidak mampu, kita mungkin akan kurang berusaha atau bahkan tidak mencoba sama sekali, dan akhirnya hal yang kita khawatirkan itu benar-benar terjadi. Contohnya, jika kamu merasa bahwa kamu tidak pandai dalam pelajaran tertentu, kamu mungkin akan malas belajar dan akhirnya nilai kamu memang buruk. Tapi jika kamu mengubah pikiranmu dan percaya bahwa kamu bisa mempelajarinya dengan usaha yang tepat, kamu akan lebih rajin berlatih dan kemungkinan besar hasilnya akan membaik. Jadi, cara kita memandang diri sendiri dan kemampuan kita memiliki kekuatan yang sangat besar loh. Kemudian, pikiran kita seringkali lebih terfokus pada perubahan daripada keadaan yang sebenarnya. Otak kita lebih mudah menyadari ketika ada sesuatu yang berubah atau berbeda daripada ketika keadaan tetap sama. Misalnya, kita mungkin lebih merasa sedih ketika kehilangan sesuatu daripada rasa senang yang kita rasakan saat memilikinya selama bertahun-tahun. Atau kita lebih terkejut ketika harga barang naik dibandingkan ketika harganya tetap stabil atau turun sedikit. Ini juga alasan kenapa kadang kita merasa kurang bersyukur, karena hal-hal baik yang sudah ada dan terus ada di sekitar kita menjadi hal yang biasa bagi pikiran kita. Oleh karena itu, kita perlu secara sadar melatih diri untuk memperhatikan dan menghargai hal-hal baik yang kita miliki, supaya kita bisa merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan kita. Selanjutnya, pikiran kita memiliki batasan dalam jumlah informasi yang bisa kita perhatikan pada satu waktu. Meskipun otak kita sangat hebat, ia tidak bisa menyerap segalanya sekaligus. Ada sebuah fenomena menarik yang disebut dengan kebutaan karena tidak memperhatikan. Dalam sebuah penelitian terkenal, para peserta diminta menonton video orang bermain bola dan menghitung jumlah operan. Karena sangat fokus menghitung, banyak dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berpakaian seperti gorila, berjalan melewati tengah lapangan dan bahkan menepuk dadanya. Itu terjadi karena pikiran kita mengalokasikan sebagian besar kemampuan perhatiannya pada tugas yang kita anggap penting, sehingga hal-hal lain yang sebenarnya cukup jelas pun bisa terlewatkan. Ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita lihat dan ketahui tidak selalu merupakan seluruh kenyataan. Kadang ada banyak hal penting di sekitar kita yang tidak kita sadari hanya karena kita terlalu fokus pada hal lain. Jadi, sesekali cobalah untuk berhenti sejenak, rilekskan pikiran, dan lihat sekeliling dengan lebih luas ya. Lalu, pikiran kita bisa belajar untuk tidak merespons terhadap rangsangan yang tidak penting. Proses ini disebut dengan penyesuaian. Ini sebenarnya adalah kemampuan yang sangat berguna. Misalnya ketika kita baru masuk ke ruangan yang memiliki bau tertentu, kita akan langsung menyadarinya. Tapi setelah beberapa waktu berada di sana, kita tidak lagi merasakan baunya karena otak kita sudah menyesuaikan diri. Hal yang sama bisa terjadi pada suara, sentuhan, atau bahkan rasa. Tapi kemampuan ini juga memiliki sisi lain. Kadang kita bisa menjadi terlalu terbiasa dengan keadaan, termasuk keadaan yang sebenarnya kurang baik atau masalah yang ada di sekitar kita, sehingga kita lupa untuk mencoba mengubahnya.
Jadi penting juga untuk sesekali mengevaluasi kembali lingkungan dan keadaan kita, supaya kita tidak terbiasa hidup dengan hal-hal yang seharusnya bisa kita perbaiki. Berikutnya, pikiran kita memproses informasi yang diterima dari mata secara terbalik, namun kita melihatnya dengan benar. Tahukah kamu bahwa gambar yang jatuh pada bagian belakang mata kita sebenarnya terbalik dan terbalik sisi? Sama seperti gambar yang terbentuk pada lensa kamera. Tapi otak kita secara otomatis membalikkan dan mengatur gambar tersebut kembali, sehingga kita melihat dunia dalam posisi yang benar dan sesuai kenyataan. Bahkan, jika dalam sebuah eksperimen seseorang diberikan kacamata yang membuat pandangan mereka menjadi terbalik, setelah beberapa hari otak mereka akan menyesuaikan diri kembali, dan mereka akan melihat dunia dengan posisi yang benar lagi. Ketika kacamata itu dilepas, mereka akan melihat terbalik lagi untuk sementara waktu sampai otak menyesuaikan kembali. Ini menunjukkan betapa hebat dan fleksibelnya pikiran kita dalam menafsirkan informasi dari dunia luar agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selain itu, pikiran kita sering membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang paling mudah diingat, bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Ini disebut dengan bias ketersediaan. Misalnya, banyak orang merasa bahwa terbang dengan pesawat itu lebih berbahaya daripada naik mobil, padahal secara statistik perjalanan dengan mobil jauh lebih berisiko. Alasannya adalah karena kecelakaan pesawat sering dilaporkan secara luas di media, sehingga lebih mudah diingat oleh pikiran kita. Sementara kecelakaan mobil terjadi lebih sering tapi seringkali tidak dilaporkan secara nasional, jadi kita tidak merasa itu sering terjadi. Hal ini bisa membuat kita membuat keputusan yang kurang tepat atau merasa takut pada hal yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya, sementara kita tidak waspada pada hal yang sebenarnya lebih berisiko. Oleh karena itu, ketika kita ingin menilai sesuatu atau membuat keputusan penting, ada baiknya kita mencari data dan fakta yang akurat dan tidak hanya mengandalkan apa yang teringat di kepala kita. Kemudian, pikiran kita memiliki kemampuan untuk merasakan sakit meskipun tidak ada cedera fisik yang nyata. Ini yang sering disebut sebagai nyeri psikogenik atau nyeri yang dipengaruhi oleh pikiran. Misalnya, ketika kita sedang sangat stres atau sedih, kita bisa merasakan sakit kepala, sakit perut, atau sakit punggung padahal tubuh kita tidak terluka. Ini bukan berarti rasa sakit itu tidak nyata, atau kita hanya berpura-pura. Rasa sakit itu benar-benar dirasakan. Ini terjadi karena pikiran dan tubuh kita terhubung sangat erat. Pikiran yang tertekan bisa memicu tubuh untuk menghasilkan zat-zat kimia atau reaksi saraf yang menimbulkan rasa sakit. Sebaliknya, jika pikiran kita tenang dan bahagia, tubuh kita juga bisa menghasilkan zat yang mengurangi rasa sakit secara alami. Ini juga menjelaskan kenapa metode seperti relaksasi, meditasi, atau terapi bicara kadang bisa membantu mengurangi rasa sakit fisik. Jadi menjaga kesehatan pikiran sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya, pikiran kita cenderung lebih menghargai sesuatu yang sulit didapatkan atau membutuhkan usaha besar. Ini sering disebut sebagai efek usaha atau nilai yang diberikan berdasarkan pengorbanan. Misalnya, jika kita membuat sebuah kerajinan tangan dengan susah payah, kita mungkin akan merasa benda itu lebih berharga daripada benda serupa yang kita beli jadi, meskipun kualitasnya mungkin sama. Atau jika kita harus belajar sangat keras untuk lulus ujian, rasa bangga dan nilai yang kita dapatkan terasa jauh lebih berharga. Pikiran kita mengasosiasikan besarnya usaha yang kita keluarkan dengan besarnya nilai dari hasil tersebut. Hal ini bisa menjadi hal yang baik karena mendorong kita untuk berusaha dan menghargai hasil kerja keras. Tapi kadang juga bisa membuat kita tetap bertahan pada sesuatu yang sebenarnya tidak baik, hanya karena kita sudah mengeluarkan banyak waktu atau tenaga di sana. Ini yang sering disebut sebagai kesalahan biaya tenggelam. Jadi, kita perlu belajar untuk membedakan antara menghargai usaha yang sudah dilakukan dan tetap bisa menilai situasi secara objektif untuk keputusan di masa depan. Lalu pikiran kita bekerja dengan cara mengelompokkan informasi agar lebih mudah dipahami dan diingat. Karena dunia ini penuh dengan jutaan informasi dan benda yang berbeda, otak kita tidak bisa mengingat semuanya satu persatu secara terpisah. Jadi kita membuat kategori atau kelompok. Misalnya kita tahu bahwa kucing, anjing, dan burung semuanya masuk dalam kelompok hewan.
atau meja, kursi, dan lemari masuk dalam kelompok perabot rumah tangga. Ini membantu kita berpikir lebih cepat dan efisien. Tapi cara kerja ini juga bisa menimbulkan prasangka atau stereotip jika kita tidak berhati-hati. Kadang kita mengelompokkan orang berdasarkan penampilan, asal daerah, atau kelompok tertentu, dan berasumsi bahwa semua orang dalam kelompok itu memiliki sifat yang sama, padahal setiap orang itu unik dan berbeda. Jadi, meskipun pengelompokan itu cara alami pikiran bekerja, kita perlu secara sadar membuka pikiran dan melihat setiap individu sebagai diri mereka sendiri. Berikutnya, pikiran kita bisa dipengaruhi oleh cara sebuah informasi disampaikan, bukan hanya isi informasinya itu sendiri. Ini disebut dengan efek bingkai. Contoh sederhananya, jika sebuah makanan dikatakan mengandung 90% bahan bebas lemak, orang akan cenderung lebih mau membelinya. Tapi jika makanan yang sama dikatakan mengandung 10% lemak, orang mungkin akan merasa itu kurang sehat, padahal isinya persis sama. Cara informasinya disampaikan, apakah ditekankan pada sisi positif atau negatif, sudah mengubah cara pikiran kita menilainya. Hal ini sering digunakan dalam iklan, berita, atau bahkan percakapan sehari-hari untuk memengaruhi pendapat orang lain. Mengetahui hal ini membuat kita bisa menjadi pendengar dan pembaca yang lebih cerdas. Kita bisa belajar untuk melihat di balik cara penyampaiannya dan mencoba memahami fakta yang sebenarnya tanpa mudah terpengaruh oleh kata-kata yang dipilih saja. Selain itu, pikiran kita terus berubah seiring bertambahnya usia, dan bukan hanya dalam hal kemampuan saja, tapi juga dalam hal prioritas dan perasaan. Ketika masih muda, pikiran kita mungkin sangat fokus pada pencapaian, pengalaman baru, dan bersosialisasi. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai lebih fokus pada kesejahteraan emosional, hubungan yang bermakna, dan hal-hal yang memberikan ketenangan. Kemampuan untuk memproses informasi baru atau belajar hal teknis mungkin sedikit berubah kecepatannya. Tapi kemampuan untuk memahami kehidupan, mengambil keputusan yang bijak, dan mengelola perasaan justru seringkali semakin tajam. Jadi setiap tahap usia memiliki kelebihan dan kekuatan pikirannya masing-masing. Masa muda punya semangat dan kecepatan, masa dewasa dan tua punya kedalaman dan kebijaksanaan. Tidak perlu merasa takut bertambah tua, karena pikiran kita akan terus berkembang menjadi bentuk yang baru dan hebat pula. Nah, itulah berbagai fakta menarik dan jarang diketahui tentang pikiran manusia yang bisa kita bahas kali ini. Ternyata ya, pikiran kita itu jauh lebih rumit, hebat, dan juga unik dari yang kita bayangkan sehari-hari. Memahami cara kerja pikiran sendiri bukan hanya hal yang menarik untuk diketahui, tapi juga sangat berguna supaya kita bisa menjaga kesehatan mental, mengambil keputusan yang lebih baik, dan berhubungan lebih baik dengan orang lain. Ingatlah bahwa kita bisa selalu melatih dan mengembangkan pikiran kita menjadi lebih baik, kapan saja dan di usia berapapun. Semoga obrolan santai ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga pikiran tetap positif dan sehat. Kalau ada topik menarik lain yang ingin kamu ketahui, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.